Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, apa kata beliau dalam kitab salah satu rasail, salah satu risalah beliau, apa kata beliau? La ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihad illa bil musyawarah. Kalau pengen jadi orang yang kuat, tadi dijelasin sama Fatwa Guru Wakil Wali Kota, kuat dalam ini, kuat dalam itu sebagainya. Apa itu? Hendaknya kalau pengen menang, kalau pengen menang harus kuat. Kalau pengen kuat harus bersatu. Kalau pengen bersatu sering-sering musyawarah, sering-sering bersilaturahim. Ya bunta beli jadi dengan si menang. Jangan kadang ada tetangga sekarang masih nanya kemarin pilih saya enggak ya. Jangan, lihat dia adalah ukhuwah wataniyah kita, ukhuwah jariyah kita, ukhuwah islamiyah kita. Jangan ada sahabat sakit keras, wah dia nanya partainya apa ya, nanti belakangan lihat dulu ukhuwah kita kayak gimana. Makanya kalau pengen bersatu, kalau pengen jadi orang yang maju, silakan jaga persatuan dan kesatuan. Makanya dalam Nahdlatul Diniyah Islamiyah, Al-Maghfurlah Maulana Syekh dari dulu mengajarkan kepada kita kompak untuk bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد لا من قلة موجود لا من علة. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة. اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang tiang hormati, yang tiang cintai segenap para guru-guru tiang, para masyayikh tiang, para dosen-dosen tiang, Bapak Bapak Tuan Guru, Wakil Wali Kota Mataram, Bapak Ketua Umum, pengurus Nahdlatul Diniyah Islamiyah NTB dan Kota Mataram beserta jajarannya, kemudian pengurus dari Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah, segenap ibu-ibu muslimat, Bapak Bapak Polres, Bapak Dandim, segenap tamu undangan rahimani wa rahimakumullah, hafizahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi menjelang siang ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala bersama-sama hadir majelis taklim.
Kalau hadir majelis taklim tuh niatin yang banyak Bapak Ibu ya. Dalam kitab Al-Madkhal karangan salah satu ulama dijelasin jilid 1 karangan Ibnul Hajj dijelasin sesungguhnya kalau hadir majelis taklim niatan ngeluwe. Ibu-ibu apa niat perlu datang? Mau kotak? Apa niatan? Silaturahim. Niat kita apa? Iktikaf di rumah Allah. Niat kita apa? Menambah bekal untuk menuju negeri akhirat. Kenapa? Ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Ini ndek ngaji nyukupin tindak oleh mudi. Rumah balik untuk pedok. Ngaji itu penting. Kenapa? Tidak ada yang selamat kecuali benar-benar ada ilmunya, terutama ilmu tentang agama. Jadi Polres belum tentu selamat kalau nggak bisa cara besok benek. Iya, kan dijelasin itu dalam riwayat baginda Rasul lewat di suatu kubur. Nah, kemudian setelah itu, maaf Polres, semua sih. Nah, setelah itu baginda Rasul lewat di suatu jalan itu kubur itu ternyata tapi tuh kudanya baginda Rasul mogok. Ditanya ada apa baginda Rasul? Oh ternyata ini kuda mogok. Kenapa? Ngelihat orang yang disiksa dalam kubur. Apa sih kenapa disiksa nih? 2 orang disiksa dalam kubur. Yang satu disiksa kenapa? Nggak bisa benar caranya masuk kencing. Yang satu yamshi ala namimah, girangna pegosip. Loh rere ibu-ibu ida gerang nih belum gue girang nih. Nah hati-hati. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan tadi. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita selawat bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, mendengarkan dimanapun berada, menyaksikan dimanapun juga, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang luar biasa. Kalau bisa kita petik beberapa hikmahnya. Satu, baginda Rasul Isra Mi'raj bersama siapa? Si barang baginda Nabi Isra Mi'raj? Si Jibril. Sama satu lagi tadi disampaikan pertama atau siapa pertama? Ada buruk. Masya Allah tabarakallah, kerjasama antara malaikat Jibril, antara buruk, antara baginda Rasul sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak putus-putus. Maka kita sebagai umat beliau, kalau ingin mencapai suatu tujuan yang luar biasa, maka hendaknya persatuan, kokohkan diri kita dalam keberagaman yang luar biasa. Lihat baginda Rasul manusia, Jibril apa? Malaikat. Jibril nggak pernah bilang Muhammad, pelungku diam aja ya, saya aja sendiri ke atas. Kenapa? Sida kan manusia, saya malaikat. Nggak pernah gitu. Buruk juga gitu. Saya buruk ya Jibril, ente diam nih, saya aja sama Muhammad. Enggak. Tetapi bareng-bareng baginda Rasul, kemudian Jibril, kemudian buruk bersama-sama ketika perjalanan di Isra dan Mi'raj. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, apa kata beliau dalam kitab salah satu rasail, salah satu risalah beliau, apa kata beliau? La ghalabata illa bil quwwa wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihad illa bil musyawarah.
Kalau pengen jadi orang yang kuat, tadi dijelasin sama Pak Tuan Guru Wakil Bapak Wali Kota, kuat dalam ini, kuat dalam itu sebagainya. Apa itu? Hendaknya kalau pengen menang, kalau pengen menang harus kuat. Kalau pengen kuat harus bersatu. Kalau pengen bersatu sering-sering musyawarah, sering-sering bersilaturahim. Ya bunta beli jadi dengan si menang. Jangan kadang ada tetangga sekarang masih nanya kemarin pilih saya enggak ya? Jangan. Lihat dia adalah ukhuwah wataniyah kita, ukhuwah jariyah kita, ukhuwah islamiyah kita. Jangan. Ada sahabat sakit keras, wah dia nanya partainya apa ya? Nanti belakangan. Lihat dulu ukhuwah kita kayak gimana. Makanya kalau pengen bersatu, kalau pengen jadi orang yang maju, silakan jaga persatuan dan kesatuan. Makanya dalam Nahdlatul Wathaniyyah Islamiyah, Al-Maghfurlah Maulana Syekh dari dulu mengajarkan kepada kita kompak untuk bersatu. Kenapa? Dengan ini insya Allah kita bisa mencapai tujuan. Ini Mataram kita, Mataram yang harum bakalan bisa tercapai kalau bersatu. Kalau bareng-bareng, kalau udah bareng-bareng kuat kita. Kita ingat perjalanan kemudian kehidupan perjuangan baginda Rasul. Baginda Rasul tuh ada sahabat beliau, 4 pilar utamanya. Siapa itu? Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Coba kalau kita lihat, seandainya namanya dalam Allah Ta'ala tanpa Abu Bakar, tanpa Umar, tanpa Sayyidina Utsman, tanpa Sayyidina Ali, bisa baginda Rasul menyebarkan Islam kemanapun juga. Asal minta aja sama Allah Ta'ala, gampang. Tapi ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya yang namanya suatu tujuan, amun temene barang-barang mencapai tujuan tanah bagus, bersubuh bareng-bareng. Makanya alhamdulillah dari awal kita dengar bagaimana kemudian beliau memberikan kita tausiah, memberikan kita pelajaran ke agar bareng-bareng. Allah itu yang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizhakumullah. Jangan lihat itu ini dulu. Nah, ketika mau Mataram kita ini menjadi harum dunia, harum akhirat, maka mari mungkin mohon maaf yang Anda anggap sampah jangan dibikin sampah lagi. Mohon maaf ya, saya kadang sama teman-teman Bajang ada itu anak-anak pang, tatoan, kami bisa ngerokok aja, saya merokok, aku berdakwah, kami topal, duduk di rumah. Makanya saya bawa satu, ada teman saya di sana, ada satu, beliau lihat di samping pelunggu itu belakang, beliau ikut sekarang ngaji, kalau kemarin mana kenal ngaji. Artinya apa? Yang sampah aja kalau bisa dikelola dengan baik nggak jadi sampah, tapi bisa jadi uang. Dengan apa? Bersubuh. Jangan yang sampah diinjak-injak lagi, susah, nggak bisa maju. Tapi kalau bersatu, aman insya Allah. Baginda Rasul mengajarkan kita seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam Isra Mi'raj baginda Rasul, Malaikat Jibril kemudian bersama Allah tuh mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita bareng-bareng bersama. Nah, oleh karena itu mari melalui Isra Mi'raj ini kokohkan persatuan kita. Coba kita lihat. Ini nih, kita kan beda-beda nih. Ibu sama bapak sama apa tidak? Pada pendek, pada sepada manusia, tapi beda. Ini laki-laki, ini perempuan bersatu, jadilah saya, jadi anak. Iya kan? Nah, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Yang kanan, yang enak-enak aja tuh makan. Yang ini tukang bakso itu. Iya kan? Tapi coba lihat. Yang kanan nggak pernah, ente aja yang pakai ini jam, kok pernah bilang gitu? Ente aja yang pakai cincin, kok pernah bilang gitu? Kenapa? Mereka satu sama lain saling melengkapi. Ini juga kalau kita lihat, kalau ini yang gantalan, mau ini si genit, wah si ke kiri bilang, kalau ang diri ente, lewat.
Udah garukin diri aja ente, gimana garuknya susah. Yang kiri juga begitu. Kalau ini yang gatal, nggak pernah yang kanan bilang, udah ente kan gatal, bukan saya yang gatal, ya udah ente aja garukin sendiri. Nggak pernah. Selalu ketika ini yang gatal, yang kiri nggak diundang, langsung garukin sendiri. Ya kan? Kalau yang kiri yang gatalan, kanan nggak butuh diundang, langsung garukin. Kenapa? Keberagaman yang luar biasa mengajarkan kepada kita sesungguhnya ketika pengen jadi orang hebat, maka hendaknya kokohkan ukhuwah dalam keberagaman. Kalau ibu tiang rahimani wa rahimakumullah, hafizahumullah. Nah, ini juga kaki kita juga begitu. Nggak pernah udah ente aja duluan jalan, nggak bisa. Iya kan? Ini kiri kanan. Kalau ini duluan gimana cara jalannya? Nggak enak banget. Tapi beriringan. Udah enak. Sampai tujuan. Kalau ini doang nggak bisa. Makanya satu sama lain. Yang jadi pejabat silakan kita bantulah rakyat-rakyat kita yang masih ini. Tapi insya Allah yang yakin beliau nih seorang ulama luar biasa. Saya ada tulisan beliau, penas izin Pak Tanwirun, mudah-mudahan kita diberikan ijazahnya. Ada salah judulnya itu tentang amaliyah orang Lombok yang pernah lihat dan yang ingin diijazahi dan sama Bapak Wakil Wali Kota, mudah-mudahan diberikan untuk saya benar-benar mempelajari itu. Nah, artinya apa? Nah, ini nih ibu-ibu bapak-bapak yang sekalian. Pertama, 2. Tarang berapa menit? Oh, tarang 4. Takutnya nanti di ini kan? Nah, tinggal 4 menit. Soalnya saya lihat jam ini dia menung-menung tuh dengan bonek. Nih, kayaknya mati ya. Kok ini terus gitu saya lihat jamnya. Tapi ternyata alhamdulillah mas. Nah, coba lihat perjalanan berikutnya. Baginda Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina, baginda Rasul pengen diperlihatkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang bagaimana, bukan suratul Fatihah, bukan suratul Ikhlas, bukan surat-surat yang enggak, tetapi ketika perjalanan Isra Mi'raj, nah, baginda Rasul diperlihatkan bagaimana ada orang begini macam-macam ditemuin sama baginda Rasul. Ada orang tua ditemuin sama baginda Rasul, tua banget, rambutnya semuanya putih, kemudian pakai tongkat, jalannya begini. Ya Pak, Jibril, siapa itu? Jibril itu siapa? Kata baginda Rasul. Oh, kata Jibril, itu umur dunia. Orang tua peot gak bisa jalan, capek jalan. Artinya apa? Kalau ada orang bersual, bekeju hanya karena dunia, berarti mempersualang dengan toa wah dikeruang. Ada ini tuh, bersualang dengan toa sih gini-gini. Itu kayaknya didoain, dah bejat mati. Kalau ada orang begitu, makanya kalau ada orang yang bekeju masalah dunia, tuh lihat dia tuh bekeju, tuh merebutin orang tua, tuh yang tua renta, nggak bisa jalan dan sebagainya. Tuh perjalanan. Berikutnya baginda Rasul berjalan, dilihat ada orang kecil, oh perutnya gede banget. Oh maaf ada bapak-bapak ibu yang perutnya gede. Ini maksudnya kan? Dianggap. Ditanya, Jibril itu siapa? Oh itu orang di dunia dulu suka makan harta yang haram. Di dunia dia gagah ganteng, dia cantik cakep. Di akhirat, anak awaknya beji, dia beli. Kenapa? Gemar makan makanan yang haram. Bapak ibu jadi pejabat jangan pernah jadi pejabat yang begituan. Bapak-bapak polisi yang luar biasa yang soleh tuh jangan pernah menjadi yang begituan. Hati-hati, dalam riwayat dijelasin, malabata minal haram fannar aula bih. Sesuatu yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nggak cocok masuk surga. Kenapa? Yang masuk surga orang-orang yang bersih. Kalau ada perkara yang haram nggak bersih, neraka dulu.
Jangan berniat Bapak Ibu lah dia sejelur doang, jangan. Kenapa? 1 hari dalam neraka, 1000 tahun di dunia. Oh kalau saya enggak, katanya apa? Kunjual es di neraka. Nah legang es, enggak ada legang es neraka. Yang ada bagaimana disiksa dan sebagainya. Nah pelajaran ini mengisahkan kepada kita bagaimana kemudian baginda Rasul itu tadi disampaikan sama Bapak Ketua NW Mataram, nama Bapak Tuan Guru Wakil Wali Kota, sangat luar biasa. Apa itu? Baginda Rasul itu kepo pada tempatnya. Kenapa? Dilihat ada orang baik itu, baginda Rasul nanya, kepo pada tempatnya. Maka ibu-ibu boleh kepo, boleh, tapi pada tempatnya. Kepo tentang ilmu, bagus. Bagaimana sih hukumnya ini, cakep, luar biasa. Nah, tapi kalau kepo, kadang ibu sukanya begitu, ngelihat orang beli baju baru, dikata-katain temennya. Anu dia tahu sama mana pokoknya anak sok dengan anu kelebih aja tak sekat, mana? Jangan. Kalau begitu tadi disampaikan kalau ada nikmat atau ada semoton kalau ada keluarga kita dapat nikmat, milih bersyukur, Allah bakalan kasih kita juga. Bagian harus keponya benar-benar pada tempatnya, bukan kepo yang nggak tempatnya. Keponya bagaimana ibu? Tanya tentang ilmu, terutama besok ilmu puasa. Ketika puasa kan dijelasin tuh dalam kitab yang Azhar Muji Ta'limul Muta'allim, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Ilmu yang patut, yang cepat, yang keren, yang sekarang untuk kita apa itu tuntut tuh ilmu yang kita butuhin sekarang. Bentar lagi mau Ramadan, tuntut ilmu Ramadan. Bentar lagi mau tarawih, tuntut ilmu tarawih. Bentar lagi ada zakat fitrah, tuntut ilmu zakat fitrah. Bapak ibu yang jadi pedagang, tuntut ilmu dagang supaya benar cara dagangnya. Ini kepo pada tempatnya. Baginda Rasul nggak nanya macam-macam. Jibril kamu dibawa kemana? Enggak. Jibril kok begini kok begitu? Enggak. Tapi kepo pada tempatnya. Nah besok nih ketika puasa, jaga mulut kita ya ibu. Jaga benar. Kenapa? Dalam kitab At-Taqrirat As-Sanidah dijelasin 5 dalam Sunan Firdaus itu membatalkan pahala puasa. 1 dari riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan. Habib Hasan Al-Kaf menjelaskan dalam kitab itu. Di antara perkara yang membatalkan pahala puasa, di antaranya 5. Ingat pahala puasa. Apa maksudnya? Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa enggak dapat pahala, cuma lapar dan haus. Siapa itu? Nih, ada 6. Entar lagi ya, Ibu. 1. Al-kadzib. Girang delekang. Ini girang delekang ibu-ibu. Kadang ada ibu-ibu tuh lalu pekan pergi ke pasar. Anaknya nangis pengen beli bawang, tenang nak, temen dia balik, padahal dia balik narik balon. Aja sih deh, aja. Ini cuma Ramadan. Ini aja ini. Sekalipun bukan Ramadan juga emang nggak boleh bohong-bohongan. Makanya ternyata secara tidak langsung kadang ibu-ibu mengajar anaknya bohong dari sejak kecil. Cuma mau aja ada. Didik salah sih pelunggu sih salah. Kenapa? Diajar dari sejak kecil. 2. Al-ghibah. Apa lagi bah? Zikruka akhakal muslim lima yakra walau kunta syadiqah. Ente nyebut sama tonton keluarga sekalipun dia benar lu aneh teman gibah. Ibu doang gak ada nih. Oh maaf bukan karena dia laki-laki, tapi dijelaskan begitu dalam riwayat. Gibah artinya apa? Gosip, suka nanya yang gak jelas, suka komentarin yang gak ilmunya, diam. Kan dijelasin tuh yang namanya orang puasa, sumtuhu tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Orang yang puasa diamnya dihitung tasbih. Maksudnya diam dalam artian apa? Diam pada tempatnya, nggak ngomong yang nggak jelas, nggak kepo pada tempatnya, enggak. Udah keruan tau.
tangannya lima. Ibu, dalam hati puasa. Jangan mau netangor dulu diam suruh. Itu ada tempatnya diamnya. Tidurnya dihitung ibadah. Tapi jangan tidur mulu. Selesai subuh tidur sampai subuh. Sholat sebentar, tidur sampai asar. Sholat sebentar, tidur sampai maghrib. Membuka, iya paling lemaknya waktu ya. Artinya apa? Kalau tidurnya aja dihitung ibadah, apalagi perang ibadahnya itu lipat ganda. Wa du'a'uhu mustajab, doa orang yang puasa cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 2 karangan Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri dijelasin. Salah satu la turaddu da'watuhu, 3 orang enggak bakalan ditolak doanya sama Allah Ta'ala. Siapa? 1. Siapa itu? As-shaim hina yuftir. Dalam riwayat yang lain, as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa ketika berbuka. Jangan lupa ketika berbuka puasa nenek lupa berdoa. Ini jualan doa wala apa tangan harap bermetal kok doa langsung. Mana talqom bahasa tuh loh, mohon maaf. Nah, doa dulu. Makanya kadang-kadang orang yang ngapain? Kadang tahlilan sebelum dia apa namanya? Sebelum orang itu sebelum orang biasa tahlilan mana paling berdoa ketika menjelang puasa. Ini dalilnya kan dalil benar bid'ah, orang baca-baca. Orang yang bilang itu jangan, bukan itu Islamnya bagi Rasulullah SAW. Berikutnya apa itu? Al-yaminul kadhibah, suka sumpah palsu. Tadi pada puasa nih, ini doang ternyata gibah ini, sumpah palsu ini, suka bohong kadang ini, sumpah palsu. Kadang di rumah ada orang bilang, haram deh lo kau sini, mana? Haram itu, sumpah palsu. Hati-hati. Berikutnya, an-namimah. Apa an-namimah? Provokator. Ini lain, ini lain. Begitu udah kan di sini. Loh, namimah. Mohon maaf, ini ibu maksudnya. Loh, namimah. Kayak ada di sana. Kenal iblis, saya bilang. Kenal. Mana dia? Tunjuknya batu. Ini iblis. Nah, berikutnya. An-nadharu ilal halal bisyahwatin. Wan-nadharu ilal haram. Ketika puasa jaga benar-benar pandangan kita, ngelihat istri kita boleh, tapi kalau pakai syahwat jangan. Bareng mau buka, enggak mau buka, mau terawih, mau buka aja sekali lalu aku alam-alam yang mendalikan aman. Nah, berikutnya apa itu? Oh, dijelasin. Al-qawlu zur. Nih dalam Imam Bukhari, al-qawlu zur wal fuhsh wal amalu bih. Yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Oh, dia puasa iya. Sembahyang deh. Tarawih nggih. Lho kan tarawih nyari sandal. Paham sih dia nyari sandal tarawih? Ini tarawih malam pertama. Pakai sandal yang cekai banget. Udah dipakai. Pulang-pulang baru sandalnya. Wow, tarawih dia hebat, puasa dia cakep, tapi pekerjaannya nggak jelas. Wah, teler pada puasa. Hati-hati. Ada orang puasa, sumpah senaknya petang dadak. Apa petang dadak bahasa Mataram? Bahasa Indonesianya apa? Sumpah serapahnya, masya Allah luar biasa. Ini juga membatalkan pahala puasa. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Yang begini-begini Bapak Ibu harus kepo tentang puasa. Kan semua kita muslim alhamdulillah. Ketika datang puasa kepoin tambahnya bagian Rasul. Yang kepo ngelihat ini nanya supaya apa? Pulang Isra Mi'raj diceritakan kepada kita. Oh kalau yang begini dapatnya ini. Dilihat ketika di surga, dapatnya ini, pahalanya ini, yang melakukan ini, pahalanya ini, dapat surga di sini. Dilihat ada orang begini, oh ternyata dia ngelakuin ini, dikasih tahu kita apa baginda Rasulullah SAW. Maka satu kali lagi, siap. Sekarang saya selesaikan. Nah itu pelajarannya. Maka oleh karena itu sekali lagi, yang tadi itu al-ittihadu yurithul quwwah. Kata para ulama,
yang namanya pesuku itu biasanya ngebikin kita kuat. Nah, pertama yang tadi lihat ke apa tuh Isra Mi'raj gitu. Dua, kalau pengen kepo sama tempatnya, kayak baginda Rasul kepo melihat ini itu dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita selaku anta. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum jam tutup, kita bacakan Fatihah dulu kepada kedua orang tua kita, semua orang tua kita, guru-guru kita, murid-murid kita semua yang pernah berjasa kepada kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang dengan si deman, dengan si deman kita. Kita bacakan Fatihah semua para pejabat kita, semua orang-orang tua kita, mudah-mudahan, dan kepada kita semua dan keluarga kita. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah